Perkenalkan, nama saya Dwi Agus Purwanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2020 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini Selasa 17 November tahun 2020 siap melaksanakan ujian kinerja atau UKIN. Sambil nunggu temannya kita mulai ya. Oke, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Ya, semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat semua. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat untuk belajar? Masih, Pak. Masih. Nah, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Untuk pembelajaran hari ini, kelihatan? Ya, Pak. Ya, untuk pembelajaran hari ini adalah tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sekarang Pak Guru tanya, kalian sudah melihat video pembelajaran yang Pak Guru bagikan di WA Group? Sudah. Pak, sudah. LKPD-nya juga sudah ya? Sudah. Ya. Sebelum pembelajaran, Pak Guru mau bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian nanti mencermati teks non-fiksi tentang rantai makanan, sehingga kalian bisa menemukan pokok pikiran. Yang kedua, mencermati teks non-fiksi, kalian mampu mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama. Selanjutnya, mencermati video, kalian dapat mengelompokkan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian dengan menyimak materi, kalian bisa menganalisis komponen penyusun rantai makanan. Ya, sekarang langsung saja kita mulai pembelajaran mengenai teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Ayo. Karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang pernah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Teks non-fiksi adalah teks yang berdasarkan pada kenyataan atau sesungguhnya atau sebenarnya. Nah, terus, apa itu pokok pikiran? Yo, elok. Pokok pikiran apa? Ide utama dari sebuah paragraf. Ya, betul. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Nah, di mana setiap paragraf itu memiliki satu pokok pikiran. Sekarang, apa itu kalimat utama? Kalimat utama? Kalimat yang di dalamnya terdapat isi pokok paragraf.
Iya, betul. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalam terdapat ide pokok paragraf. Nah, jadi itu tadi mengenai teks non-fiksi, pokok pikiran, dan kalimat utama. Nah, sekarang perhatikan teks non-fiksi yang berjudul Rantai Makanan. Nah, ini. Yo, sekarang Sasa, coba kamu baca paragraf pertama. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Terus Makan oleh tikus. Kemudian tikus memakai oleh ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, kemudian tiga dalam olah keluar olah burung orang seperti campur burung elang mati terbangkai membusuk rumput olah makhluk hidup. Proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan yang menjadi produksi dalam pelabuhan ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang dalam air makan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan besar. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. ya, itu tadi paragraf pertama dan kedua. Ini apa? Bisa ditambah? Sekarang paragraf ketiga dan keempat. Urutan peristiwa akan ada dan masa akan yang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus banyak daripada jumlah konsumen satu. Konsumen satu lebih banyak daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ada satu lagi komponen berperan besar dalam rantai makanan, makhluk hidup menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan yang telah mati. Nah, contohnya penguraian dapat membantu jamur. proses penyuburan tanah. Pengurai adalah bakteri dan Ya, terima kasih. Itu tadi mengenai teks non-fiksi yang berjudul Rantai Makanan. Nah, dari teks non-fiksi tersebut kan ada beberapa paragraf. Sekarang, berdasarkan bacaan di atas, tentukan pokok pikiran yang terdapat di setiap paragraf. Nah, paragraf pertama tadi, pokok pikirannya apa? Yo. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Makanan olah tikus. Ya. Nih, paragraf pertama, pokok pikirannya apa? Rantai makanan di sawah. Terus, paragraf kedua tadi apa? Pokok pikirannya? Ya ini. Di laut yang rantai makanan di laut. Ya, betul. Rantai makanan di laut. Terus paragraf ketiga tadi? Paragraf ketiga. Wah, pokok pikirannya?
urutan peristiwa memakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh kompetisi tersebut ada. Ya, nih. Paragraf ketiga itu pokok pikirannya adalah syarat keseimbangan rantai makanan. Dan yang paragraf keempat apa? Nah, ini adalah pokok pikiran dari bacaan tersebut. Sekarang dari pokok pikiran ini kalian bisa menjadikan kalimat utama. Nah, seperti contoh ini. Nah, dari pokok pikiran tersebut kalian bisa membuat kalimat utama. Nah, seperti ini. Tadi paragraf pertama pokok pikirannya apa? Rantai makanan di sawah. Kemudian kalimat utamanya terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, pengurai. Ya, terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, burung elang, dan pengurai. Paragraf kedua, pokok pikirannya rantai makanan di laut. Nah, ini terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Terus, paragraf ketiga, pokok pikirannya syarat adalah keseimbangan rantai makanan. Kalimat utamanya apa? Syarat keseimbangan rantai makanan rantai makanan itu adanya sebuah komponen dalam suatu ekosistem. Iya, syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adalah sebuah komponen dalam ekosistem. Selanjutnya, paragraf keempat, pokok pikirannya adalah peran besar pengurai. Kalimat utamanya bisa dibuat pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Nah, sebelum kita mempelajari rantai makanan, sekarang kalian nih, sebelum kalian mempelajari rantai makanan, coba lihat video ini ya. Sudah nampak? Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi.
Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Sudah belum? Sudah. Ya ini, kalian lihat video ini ya, perhatikan. Nggih. Peristiwa makanan ditampakkan Bersama makan dan makan antara makhluk itu dengan urutan makanan produsen konsumen dekomposer kata ular, elang, jamur, peristiwa makanan ditampakkan bersama makan dan makan antara makhluk itu dengan urutan makanan produsen konsumen dekomposer kata ular, elang, jamur, elang, katak, ular, rumput, padi, produsen, konsumen, konsumen tingkat 1 talang kata ulat burung elang porsen tiga
matahari. Tumbuhan. Hari di tumbuhan. Pertumbuhan. Kan? Jaring-jaring makanan. Pelet bulu. Because dalang itu pohon rek angko ayam belalang ke tikus Belalang dan ulat makan katak. terus ke elang belah ke tikus ke belalang. Malam dimakan ulat, ulat dimakan burung. 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 Nah, itu tadi video mengenai rantai makanan. Ya. Sudah kelihatan? Sudah. Nah, itu tadi video mengenai rantai makanan. Sekarang dari video tadi kan kalian sudah melihat tentang rantai makanan. Sekarang apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Oh. Ada yang tahu rantai makanan itu apa? Adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Ya, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, jadi rantai makanan itu peristiwa makan dan dimakan. Dimakan. Sekarang, nah, dalam rantai makanan itu terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan diskomposer atau pengurai. Produsen itu apa kemarin? Sudah toh? Produsen itu apa? Produsen itu makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, contohnya tumbuhan. Nah, di sini contohnya rumput. Kalau konsumen itu apa? Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Contohnya hewan dan manusia seperti pengurai. Nah, sekarang komponen rantai makanan pada gambar ini ada apa? Ada rumput, ada belalang, ada katak, ada ulat, ada burung elang, dan ada diskomposer atau pengurai. Nah, dari gambar ini, nah, komponennya apa? Rumput itu disebut produsen.
Belalang itu konsumen primer atau konsumen pertama. Pertama. Terus kalau kata itu disebut konsumen sekunder atau konsumen kedua. Selanjutnya ular itu konsumen tersier atau konsumen ketiga. Burung elang itu konsumen final atau konsumen puncak yang disebut konsumen keempat. Kemudian jamur disebut diskomposer atau pengurai. Nah, itu mengenai komponen-komponen pada rantai makanan. Nah, sekarang dalam rantai makanan atau dalam ekosistem itu tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi terdapat banyak rantai makanan. Nah, dari beberapa rantai makanan inilah yang disebut jaring-jaring makanan. Nah, jadi jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada rumput dimakan belalang. Belalang dimakan katak. Katak dimakan burung elang. Terus ada lagi pohon dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan ular, atau rumput dimakan tikus, tikus makan burung elang. Jadi beberapa rantai makanan itu disebut jaring-jaring makanan. Nah, sekarang kalian coba buat gambar mengenai rantai makanan, ya. Yo, kalian buat, ditulis boleh atau digambar boleh, nanti diperlihatkan di kamera ya. Yo. Coba kalian buat gambar rantai makanan atau jaring-jaring makanan, dikasih keterangan. Nah, nanti ditampilkan di kamera. Yo, coba kalian buat rantai makanan. Ya, buat rantai makanan dan jaring-jaring makanan, boleh dikasih keterangan. Rantai makanannya satu, Pak. Ya. Ya, seperti tadi, seperti gambar tadi, boleh. Ya. Atau terus kalian gambar hewan. Nah, gambar hewan atau lihat di buku juga boleh. Nah, sekarang coba kalian tunjukkan ke kamera rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang kalian buat. Aku nggak buat jaring-jaring itu. Nah. Aku udah, Kak. Ya, sudah. Nah, jadi itu tadi mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran pada hari ini tadi? Tidak. Tidak. Ya. Tidak ada. Sudah jelas ya? Bu, ini. Nah, kalau sudah jelas, Bukan sekarang apa? kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tadi kita belajar mengenai apa tadi? Teks non fiksi. Nah, teks non fiksi.
teks non fiksi itu apa? Teks ya? Teks yang berdasarkan benar-benar Ya. Teks yang sebenarnya atau berdasarkan dengan kenyataan. Setelah teks non fiksi kita belajar tentang apa? Pokok pikiran. Pokok pikiran itu ide utama atau gagasan utama dalam sebuah paragraf. Kemudian kita belajar mengenai rantai makanan. Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Selanjutnya tentang jaring-jaring makanan, yaitu beberapa dari rantai makanan. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Nanti jangan lupa untuk evaluasi kalian kerjakan di Google Form yang Pak Guru kirimkan lewat WA grup ya untuk evaluasinya. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran secara online minggu depan ya. Ya, dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.